Jalan menuju kesadaran channel mengutip dan menyadur berita dan informasi bagus ini sebenarnya dari beberapa sumber. Setelah menemukan yang terakhir dari beritalangitan.com, kami merasa ini bagus sebagai penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk sahabat yang belum. Semoga bermanfaat. Ini tentang manusia-manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya bukan muslim, bahkan pembenci dan sampai memerangi Islam, karena sedikit pemahaman tentang Islam bahkan mereka menganggap Islam agama teroris, Islam perusak peradaban, Islam penghambat kebebasan dan sejenis itu atau lebih sadis dari itu. Namun siapa nyana, tak bisa disangka, dan berbanding terbalik di kemudian hari, mereka jadi mualaf dan pembela habis-habisan tentang Islam, bahkan ada kesan mereka jauh memiliki giroh lebih besar dari penganut Islam dari lahir atau turunan. Mengapa ini terjadi? Yang bisa dijelaskan akal kita, karena mereka punya keingintahuan sangat tinggi tentang Islam, yang niat awalnya untuk mencari titik lemahnya, sehingga mereka punya motivasi lebih untuk terus mempelajarinya. Dan ketika kepahaman dan pemahamannya sudah lebih dari cukup bahkan lebih, justru mereka malah menemukan kebenaran dan cahaya Islam yang jauh lebih indah dari perkiraan mereka selama ini. Yang kedua dan ini sebab utamanya dan tak bisa dikejar dengan logika kita yang terbatas adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah petunjuk, pertolongan, dan tuntunan langsung dari Zat yang Maha Agung. Dan kita JMK Channel ingin sekali mencari semua informasi mengenai hal ini, namun di samping sumber daya yang terbatas, juga ternyata fenomena eksodunya orang-orang menjadi mualaf begitu sangat masif, dan bergelombang, sehingga kita hampir tak mungkin bisa menghitungnya, dan kami hanya beritakan sedikit saja yang kami anggap menonjol, karena jejak mereka sebelum mualaf adalah penentang yang sangat keras, bahkan sangat ekstrim. Dan inilah 5 orang mualaf yang sebelumnya adalah penentang dan pemusuh Islam sangat keras dan ekstrim. 1. Daniel Streich. Daniel Streich merupakan anggota Partai Rakyat Swiss SVP, yang sangat membenci Islam dan keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun waktu 1990-an. Situs islamicbulletin.com, seperti dikutip merdeka.com, melaporkan Streich adalah penganut Kristen taat dan pernah bercita-cita menjadi pendeta. Memasuki usia remaja, niatnya berubah dan mulai gemar berpolitik, kemudian bergabung dengan partai ternama di Swiss. SVP bukan partai. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss dan Streich orang paling vokal penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Dalam mencoba Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum Muslim. Akan tetapi apa yang terjadi? Streich malah terpesona dan jatuh cinta pada Islam. Tahun 2010 memutuskan untuk bersyahadat dan meluk ajaran Islam. Banyak perbedaan yang saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logistik atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. 2. Arnoud van Duin. Pria berusia 46 tahun berkebangsaan Belanda ini seorang produser yang memproduksi film, Fitnah, 2008, yang habis-habisan menghina Nabi Muhammad SAW. Anehnya, 5 tahun kemudian, pegiat anti-Islam menyatakan masuk Islam. Dia bahkan beribadah haji 9 bulan setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Dia mengaku mendapat ketenangan setelah menjadi seorang Muslim. Kabar tentang Dun yang menjadi mualaf menjadi headline media-media barat kala itu. Dun adalah mantan wakil ketua Partai Kebebasan Belanda PVV pimpinan Geert Wilders, politik Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Seperti halnya Daniel Streich, Dun pun mempelajari Islam untuk meruntuhkan akidah muslimin, tetapi dia malah tertarik untuk menjadi penganut Islam.
Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang. Dun merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia tidak percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum Muslim di Eropa berasal dari media-media Barat dan upaya pemerintah untuk memenangkan citra Islam yang gelap. Dun mengatakan, jika orang-orang di Eropa mengetahui ukuran indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi mualaf. Semakin saya membaca juga Al-Quran, saya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana, kata Dun saat diwawancarai kantor berita MAN MNA. 3. Yusuf Estes. Yusuf Estes adalah seorang mualaf asal Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang dia dulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidap Islamofobia. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di AS. Keingintahuannya yang besar terkait dengan Kristen ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, Presbyterian dan lainnya. Tak hanya itu, Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak peduli dia peduli pada ajaran Islam. Estes yakin Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang mengejar ketertinggalan. Pada tahun 1991, Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida, Estes bertemu dengan seorang pria Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim, teroris. Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Betapa terkejutnya Estes, ketika mereka berbicara, ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus, atau dalam Islam, disebut Nabi Isa. Mereka terlibat percakapan intim, kemudian membawa Estes mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk Islam yang diikuti oleh istri, anak-anak, ayah serta mertuanya. Estes kemudian mendalami agama di Mesir, Maroko dan Turki. Sejak tahun 2006, Yusuf Estes secara reguler tampil di PCTV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. 4. Terry Holbrooks Jr. Terry Holbrooks Jr. adalah anggota polisi militer AS Terry Holbrooks Jr. dan pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Di penjara inilah militer AS menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya. Holbrooks mencatat di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang periode 2002 hingga 2003. Nurani Holbrooks terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tidur di lantai dengan suhu dingin, lalu lantai tersebut dibanjiri udara dingin. Darah penjaga para wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Menurut Holbrooks, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang yang memusuhi AS dan anti-demokrasi. Begitu-begitu, Holbrooks melihat fakta menarik. Meski disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia belajar Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Hatinya mulai terbuka. Sejak 2005, Holbrooks berkomitmen masuk Islam. Al-Quran adalah buku yang paling mudah dipahami di dunia. Isinya sederhana. Dia menjadi pembimbing untuk hidup, kata Holbrooks. Dia perlahan mengamalkan semua ajaran Islam. Dia memulai hidup baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras. Holbrooks juga rutin salat 5 waktu. Holbrooks mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo.
Dia ingin dunia tahu tentang kekejaman yang dilakukan AS pada musuh mereka. 5. Ibrahim Killington. Tragedi serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 memberikan andil besar atas tumbuhnya Islamofobia di dunia barat, terutama Amerika Serikat. Akan tetapi, peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Saat tragedi itu berlangsung, dia menganggap Muslim sebagai kejahatan kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam. Namun, di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara AS, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang ditemuinya. Sejak itu, ia terus mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama ini. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya, aktivitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid. Itulah 5 orang mualaf luar biasa, yang sebelumnya penentang bahkan tak segan melakukan tindakan yang sangat keras untuk memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam yang sangat mendalam, dan ada catatan penting dari fenomena di atas itu adalah 3 hal, yaitu 1 karena asing dan sedikit pemahaman tentang Islam, kedua ketika kita belajar keras dan khusyuk tentang Islam maka sesungguhnya itu proses taufik sedang terjadi, yaitu sedang menjemput hidayah atau petunjuk dan pertolongan Allah. 3 adalah hidayah itu sendiri yang datang langsung dari Zat yang Maha Kuasa untuk manusia-manusia yang dipilihnya, dan sungguh beruntung manusia yang mendapatkannya. Wallahualam bishawab, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.